kembali lagi di Cakrawala pemirsa. Seperti biasa setiap hari Kamis ya pasti ada yang namanya talk show tentang parenting. Nah ini kita akan berbincang-bincang bagaimana manfaat ya memelihara hewan peliharaan. Kalau untuk anak kecil biasanya kan memang wah manfaatnya begitu besarnya. Tapi ternyata kalau memelihara hewan peliharaan ya apapun itu jenisnya ada manfaatnya juga untuk orang dewasa. Nah untuk itu di sebelah Nisa ini sudah hadir ya pakar psikolog dan juga ada dua orang yang memang memiliki hewan peliharaan tersendiri di rumah. Sudah ada Mbak Ratna, seorang pakar psikolog dari Meta Progress Consulting. Apa kabar Mbak? Baik. Berapa minggu ya kita nggak ketemu ya? Iya. Aduh Setahun ya. sibuk sih. Ada juga Mbak Ita ya. Ini Mbak Ita seorang finance ya dari sekolah menengah ya? Iya, Oke, halo pelihara apa di rumah? anjing. Pelihara anjing. Oke, nanti kita akan tanya lagi berapa jumlah anjingnya, katanya banyak. Dan ada Pak Heri. Halo Pak, apa kabar Pak Heri? Pak Heri ini seorang konsultan bisnis dan SDM ya Bapak ya? Iya, Waduh, Mbak. ini jadi dengan pekerjaan mereka yang sebegitu sibuknya, pasti menyempatkan diri untuk bisa mengurus hewan peliharaannya di rumah. Nah kalau Pak Heri katanya hewan peliharaannya apa ya Pak? Lebih banyak ke burung, Burung apa jenisnya? murai, Burung murai? iya, Waduh. yang bisa berbunyi pokoknya. Oke, memang ada burung yang bisa berbunyi ya? Hanya dilihat Pasti bersil-sil. warna aja. Oke, baiklah. Tapi kalau untuk penting atau enggaknya, kadang-kala kan orang juga kalau punya hewan peliharaan ya, apalagi tahun baru kayak gini kan ribet. Aduh mau liburan ini hewan peliharaan dititipin mana ya? Lalu kayak gitu kan, biasanya aduh ribet. Tapi kalau ngomongin soal keuntungannya, memelihara hewan peliharaan, manfaatnya apa sih Mbak? Iya, sebetulnya banyak sekali kalau digali dan itu juga tergantung dari seseorang ketika menempatkan hewan piaraan di rumah. Itu ada yang cenderung untuk teman, kemudian ada yang dianggap seperti anak gitu ya, ada yang dianggap seperti saudara gitu. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa itu sebagai terapi karena dari kehadiran makhluk hidup di rumah yang bentuknya itu bisa bergerak dan berinteraksi, pasti dampaknya juga berbeda. Seperti halnya ketika kita melihat kucing, kemudian anjing, itu kan ada kemampuan kita berinteraksi lebih tinggi. Iya. Dan kemudian dia juga istilahnya punya kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang bisa mengikuti ritme kita. Iya. Nah benar kalau sekali. misalkan burung itu kan cenderung bunyi kemudian dilihat. Kalau Tapi nggak bisa misalkan berinteraksi bersama kita tidak ya? bisa berinteraksi dengan cukup kuat kecuali kalau kakak tua atau beo itu kan bisa menirukannya. Dan burung pun juga kalau burung parkit kan hanya warnanya saja. Nah kemudian kalau misalkan Pelihara gradasi ikan. ikan itu lebih hanya cenderung dilihat. Jadi tidak ada suara, kemudian interaksi kalau tambah Ilus-ilus juga diobo-obo nggak malah bisa. tambah mati gitu. Benar sekali. Sehingga manfaat yang dirasakan dari kehadiran binatang-binatang ini itu juga akan menimbulkan dampak yang berbeda. Oke, dari yang ikan dulu yang cuma bisa dilihat nggak bisa Iya. dielus-elus. Ini dampaknya apa? Iya, jadi dari sisi manfaatnya akan lebih rileks ya, karena kan ikan itu sesuatu gerakannya kan lebih lembut ya. Kemudian itu akan membuat alur cara berpikir kita lebih tenang, emosi kita juga lebih tenang. Ketika kita mengikuti ritmenya ikan bergerak. Tapi kalau ikan yang sapu-sapu yang hanya nempel aja, itu manfaatnya memang karena dia untuk bersihin akuarium begitu. Nah kemudian juga bagaimana kalau pada anak-anak yang ketika memberi makan. Merupakan ikan. Ya, kita sudah kasih tahu jangan kebanyakan dek gitu, satu-satu dikit-dikit gitu kan. Nanti kalau dia udah kenyang dikasih makan itu keruh. Nah, bagaimana daya logika kemudian kita dari orang tua menyampaikan ke anak itu bisa dicerna, kemudian tingkat kepatuhannya, kemudian kalau misalkan ternyata tambah dia mangkel lagi jengkel, tambah itu nggak dikasih makan dengan baik, Iya. ya, kemudian malah tambah dikasih. Nggak, biasanya berdalih, enggak mah, ini nanti masih lapar ikannya, biar ikannya cepat besar. Betul, iya. Jadi dari sisi logika, emosi itu akan terbangun. Oke. Meskipun nanti kita sebagai orang tua kadang-kadang memberikan pemaknaannya itu harus bertahap ya. Karena kan tidak semua orang punya kemampuan yang cukup baik dan cepat untuk mencerna bagaimana sih untuk perawatan setiap makhluk hidup yang ada di rumah. Benar sekali. Begitu. Nah, kalau untuk yang burung, ini bisa dilihat, bisa dipegang ya. Hampir jarang ya, Iya, sesekali aja benar. kalau lagi dipindah sangkarnya gitu. Nanti Pak Ergun kan bisa bercerita bahwa sangkar yang besar dan sangkar yang kecil itu kan juga beda. Oke. Jadi keleluasaan dan kemudian kita yang melihat
burung yang ada di sangkar yang kurungan kecil yang digantung sama yang kalau misalkan ada yang besar kemudian dia dibiarkan bisa terbang bebas, itu kepuasannya juga beda. Oke, kalau Pak Heri ya, Ya. Pak Heri gimana? Untuk peliharaan burung di rumah, sangkarnya yang besar atau yang satu-satu kecil-kecil digantung? Ada Kami dua. lebih cenderung lebih besar. Oke. Karena pemaknaan burung itu sesungguhnya pemaknaan sebuah inspirasi spiritualitas yang mencerdaskan pada diri kita. Bahwa dia juga bertumbuh, dia juga punya kelincahan, apalagi dia juga punya suara. Dan suara itulah yang membuat dinamika spiritualitas kita itu semakin memiliki sesuatu yang spiritnya lebih bagus. Ketika kita beda burung murai dengan kutilang. Kutilang itu burung yang sederhana, yang memang memiliki sebuah model hanya kepalanya saja yang tapi suaranya itulah yang membuat sebuah kedamaian dan kelincahan dalam berpikir kita. Oh, ternyata burung itu juga karena karunia Tuhan yang luar biasa yang bisa memberikan inspirasi kehidupan, kecerdasan spiritual yang kuat. Maka bagian-bagian itulah yang menjadi sesuatu yang menikmati. Tapi kalau kecintaan Pak Heri untuk memelihara burung ini memang dari kecil suka atau dari orang tua memang akhirnya terus meneruskan? Saya sendiri memang sejak kecil suka burung. Burung yang pertama saya kenal dan berbunyi luar biasa secara alami adalah kutilang. Terus kemudian berkembang, kemudian lebih mahal lagi burung yang disebut dengan burung samurai itu juga lebih banyak saya mencoba untuk membangun generasinya. Burung-burung yang langka yang seperti itu perlu dikembangkan generasinya. Tapi kalau burung-burung yang dilindungi nggak boleh dipelihara? Enggak ya Pak ya? Enggak, saya lebih yang mudah, yang alami, yang bisa kita ambil. Yang memang boleh untuk binatang peliharaan boleh ya. dipelihara. Tapi selama ini efek yang bisa Bapak dapatkan? Dinamika kesabaran, dinamika untuk memperoleh spirit untuk kedamaian Kelihatan seperti sih itu. ya jadi cara ngomongnya Pak Heri itu yang tertata, pelan, Habis ini sabar. terapi burung ya. Jangan, nanti jangan Anita ngomongnya ya. jadi pelan-pelan. Oh, gitu. Bisa durasi nanti ibaratnya ya. Oke, kalau Mbak Ita kan tadi katanya pelihara anjing nih. Iya. Anjing jenis apa? Anjingnya campur ya dari berbagai jenis. Jadi pertama itu sejenis Pomerian. Oke, kecil ya? Iya, kecil, anjing kecil. Kemudian berkembang menjadi bermacam-macam, Shih Tzu dan lain sebagainya karena perkawinan. Oh gitu, memang dari awal suka atau gimana? Iya, awalnya. dari kecil memang keluarga kami suka binatang. Cuman karena ibu saya tidak terlalu menyukai binatang ada di dalam rumah, jadinya perlu proses juga untuk memelihara itu. Jadi perlu agak dirayu-rayu sedikit gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk memelihara anjing memang lebih tepatnya kalau menurut dari Pak psikolog ya, tepatnya di dalam rumah atau di luar rumah sih? Iya, tergantung ya kalau misalkan rumahnya besar gitu ya, dia punya suatu tempat khusus yang bisa punya jarak gitu. Oh jadi memang harus ada ruang khusus untuk anjing tadi ya. Tapi kita punya, ini loh punya insertan ya, punya video, foto juga bagaimana untuk memelihara anjing. Coba kita lihat langsung bersama-sama pemirsa. Nah ini kalau gimana anjing segitu banyak ditaruh di dalam kurungan yang kecil. Iya. Nah ini anjing-anjing zaman sekarang udah suka sama gadget ya. Ini anjingnya Mbak Ita? Iya. Oh gitu. Oh kalau jalan ikut juga nih? Iya. Lucu Paling seneng diajak jalan-jalan. Tapi nggak diajak semuanya ribet ya? Iya. Ada berapa ekor di rumah? Ada 6. Ada 6 ekor. Oke, ini pelihara dari kecil atau Iya, dari beli kecil. sudah besar? Awalnya belinya cuma 1, kemudian kawin jadi 6, kemudian punya cucu lagi 11. Tapi sudah kami adopsikan ke teman-teman. Adopt ya, don't buy Iya. ya. Oke, baiklah. Memang lebih bagus untuk mengadopsi pemirsa ya. Dan ini katanya si ibu kan nggak setuju, ya kan? Tapi si ibu lagi sakit katanya berdampak terhadap penyakitnya ini gimana? Iya, jadi ibu saya terserang stroke itu, kemudian tidak bisa
duduk lagi. Terus ya karena ibu sakit jadi kami berani untuk memelihara binatang. Oh gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ternyata juga membuat menjadi rame rumahnya karena ibu kan sendiri di rumah kalau kami kerja. Jadi dengan adanya anak-anak itu kami manggilnya anak-anak gitu supaya lebih akrab gitu. Jadi menemani emaknya gitu. Oh, gitu. Jadi kami membahasakan seperti keluarga. Jadi udah dianggap seperti keluarga Iya. ya. Memang lucu sih kalau punya binatang peliharaan. Iya. Enak sekali memang ya. Dan tapi akhirnya ibu menerima ya, ditemani oleh 11 Iya. ekor anjing tadi ya. Iya. Oke, tapi kan ada juga beberapa orang tua yang nggak mau ngerasa repot nih Mbak biasanya kan. Kadang-kadang kan anaknya, "Ma, aku mau pelihara ini." Terus nggak mau ngerawat. Terus orang tuanya yang bersihin kotorannya lah, Iya. ngasih makan lah, mandiin lah. Ini bagaimana cara menanggulanginya? Nanti yang Mbak Ratna yang Oke, jawabnya sudah setelah jeda keburu pariwara ngomong. berikut ini. Tetap di Cakrawala pemirsa.